Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor, cara menentukan koordinat vektor di R2. Nah, di mana kalau misalkan kita mau buat, karena dia di sininya R2 ya, maka di sini sumbu yang kita pakai juga cuma 2. Nah, di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, di mana si I-nya itu, kalau kita nanti bentuk si vektornya dalam bentuk vektor unit, I-nya itu komponennya 1, 0 dalam bentuk vektor kolom, dan J-nya itu 0, 1. Nah, karena di sini ada I dan J, nah I itu adalah milik dari si sumbu X. Jadi kalau di sini O ya, atau pusat koordinat. Nah, I-nya itu tuh ke sini nih, arahnya nih, dari O ke X. Ini I. Nah, J-nya itu adalah dari O ke Y. Ini J nih. Nah, sehingga kalau misalnya saya mau buat titik P misalnya. Titik P-nya misalnya di A, B. Misalnya ya. Misalnya titik P, ini saya buat di sini. P-nya itu misalnya A, B. Nah, karena P-nya A, B, berarti kan A ini kan berada di sumbu X dan B-nya itu ada di sumbu Y. Karena kan koordinat kan pasti X, Y ya. Nah, sehingga karena A-nya kita nggak tahu berapa, jadi saya sebarang titik saja. Jadi saya misalkan di sini A-nya. Karena koma B, saya misalkan B-nya di sini. Nah, cara membuatnya adalah dengan tarik garis yang tegak lurus terhadap, bukan tegak lurus, yang sejajar dengan sumbu Y dari A-nya. Jadi ini sumbu Y, kita tarik garis yang tegak lurus di A terhadap sumbu Y. Yang sejajar, sorry ya, bukan tegak lurus tapi sejajar. Ini saya pakai yang biru aja. Ini saya tarik garis putus-putus. Begitu juga di B. Di sini ya, di B yang ada di sumbu Y, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Ingat ya, jadi garisnya harus lurus. Nah, sehingga pada saat kita tarik garis yang sejajar terhadap sumbu Y dan yang sejajar dengan sumbu X, maka ada satu titik potong antara garis tersebut. Inilah si titik P-nya. Titik P-nya itu ada di sini, yaitu A, B. Nah, karena dia di vektor, berarti si titik P ini dia memiliki vektor. Vektornya dari mana? Ingat ya, kalau kita mau cari vektor dari titik, itu kalau kita mau gambarkan, garisnya itu harus ditarik dari titik asal atau 0,0 atau titik O di sini ya. Nah, jadi kita tariklah garis dari titik O ke P-nya kalau kita mau menggambarkan vektor si P-nya. Nah, ingat, vektor itu kan dia berpengaruh dengan arah dan besaran. Kalau besarannya kita tidak perlu kita abaikan saja kalau besarannya, yang penting arahnya. Nah, arahnya itu kalau digambarkan, itu arahnya dari O ke P, bukan dari P ke O. Sehingga, ini saya bikin panah ya, supaya menjelaskan bahwa arahnya itu dari O ke P. Inilah yang menjadi vektor si P-nya. Nah, karena di sini dia ada I dan J, jadi vektor si P-nya ini bisa kita bentuk dalam bentuk I dan J atau dalam bentuk vektor unit. Sehingga vektor P-nya itu sama dengan, karena I itu ada di sumbu X, maka si A dipasangkan dengan I. Karena J ada di sumbu Y, maka si B dipasangkan dengan J. Maka di sini vektor unitnya adalah AI plus BJ. Nah, jadi seperti itu cara kita membuat vektor, penulisan vektor di R2. Nah, cara menggambarnya juga seperti itu ya kira-kira. Nah, itu dalam bentuk umum. Nah, supaya kita lebih jelas tentang materi cara menentukan koordinat vektor di R2, saya berikan contoh soal. Nah, nanti saya berikan 2 contoh. Yang ini saya kasih dulu, saya udah tuliskan contoh yang pertamanya. Misalnya saya bacakan ya. Jadi tuliskan vektor V itu sama dengan 3-2, dia dalam bentuk vektor kolom, dalam I dan J. Gambarkan vektor V-nya. Nah, jadi kita sudah menentukan si vektor V-nya ini dalam bentuk I dan J atau vektor unit. Setelah itu kita gambar si vektornya. Nah,
Ini gampang sekali ya, karena si V-nya itu di R2, ini kan dia kalau kita lihat di sini, ini kan sebagai A ya. Ini sebagai A, min 2-nya itu sebagai B. Ingat ya, kalau A di sini tadi dia berpasangan dengan I, dan B-nya itu berpasangan dengan J. Sehingga kalau kita bentuk dalam I dan J, maka vektor V, saya tulis dulu ya, itu sama dengan 3 min 2. Kalau dibentuk dalam bentuk vektor unit, maka 3-nya ini berpasangan dengan I. Jadi 3I plus min 2J. Atau karena ini plus ketemu min hasil min, jadi 3I min 2J. Nah, ini dia kalau dibentuk dalam bentuk vektor unit. Nah, di soalnya pun dia minta digambarkan. Nah, cara menggambarkannya kita buat dulu dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kita gambar di sini aja ya. Karena dia komponen si Y-nya negatif, berarti nanti kan yang kepake sumbu yang di bawah ya. Jadi kalau di sini positif, kalau dari O ke atas itu positif, kalau dari O ke bawah itu negatif. Jadi saya bikin begini. Nah, ini saya panjangin aja deh. Panjangin. Nah, ini kan di sini O ya. Di sini O. Supaya bentuknya presisi, saya bikin 1 cm 1 cm. Berarti ini min 1, di sini min 2. Nah, di sini diminta 3 ya. Berarti 1, 2, 3. Oke. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke, dia minta 3 min 2. Nah, 3-nya itu ada di sumbu X. Ingat ya, ini sumbu X. Dan ini adalah sumbu Y. Nah, 3-nya dia minta di sumbu X. Ingat, sama kayak tadi, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y di X sama dengan 3. Setelah itu kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X di Y sama dengan min 2. Karena di sini min 2 ya. Nah, inilah si titik V-nya. Ini koordinatnya, titik V-nya dengan komponen 3 min 2. Nah, vektornya di mana? Garis vektornya itu adalah yang ditarik dari titik asal atau titik O. Jadi dari titik O ke titik V itulah vektor si V-nya. Jadi si V vektornya ini tuh ada di sini sebenarnya. Ini kalau saya tarik. Nah, ingat ya, arahnya itu dari pusat ke titiknya. Bukan dari titik ke pusatnya. Nah, jadi ini arahnya nih. Nah, inilah V vektornya. Nah, kira-kira seperti itu cara menggambarkannya. Ketika kita diberikan sebuah koordinat pada sebuah titik, dan titik itu kita mau cari garis vektornya di mana sih? Nah, gini cara menggambarkannya. Nah, untuk soal yang kedua, nah seperti ini ya, soal nomor 2. Misalnya diketahui vektor A-nya 31 dalam bentuk vektor kolom dan vektor B-nya 43 dalam bentuk vektor kolom juga. Yang ditanya soal adalah tentukan dan gambarkan. Jadi ada 2 ya, disuruh tentukan dan gambarkan vektor A dikurang dengan vektor B. Nah, kalau misalnya kita disuruh menentukan dulu yang pertama ya, menentukan A dikurang B-nya, nanti setelah itu kita gambar. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan, ini sangat mudah ya. Jadi kita tuliskan dulu A vektor dikurang B vektor itu sama dengan, jadi si A vektornya kita substitusi aja komponennya. Karena komponennya 31. Karena di sini mintanya dikurang, jadi dikurang 43. Nah, dalam pengurangan vektor, itu tinggal yang atas ketemu yang atas, yang bawah ketemu yang bawah. Karena di sini ada 2 ya. Nanti kalau ada 3 di R3, berarti yang atas ketemu atas, tengah ketemu tengah, bawah ketemu bawah. Nah, kalau ini berarti 3 dikurangi dengan 4, itu hasilnya adalah min 1. Dan 1 dikurang dengan 3 itu hasilnya adalah min 2. Nah, kalau misalnya A, B-nya itu mau dibentuk dalam bentuk vektor unit, jadinya min 1 ini nanti ketemu dengan I. Ini ketemu I ya. Yang ini ketemu J. Dikasih J gitu. Yang ini dikasih I, ini dikasih J. Karena min 1 dikali I itu hasilnya min I.
Min 2 dikali J hasilnya min 2J. Nah, ini kalau dia mau dibentuk dalam bentuk vektor unit. Jadi mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini itu sama saja. Nah, si soal juga minta kita disuruh gambarkan. Nah, di sini ya saya buat gambar. Nah, untuk buat gambarnya karena di sini komponennya cuma 2, yaitu hanya I dan J, berarti nanti yang kita buat sumbunya juga cuma 2. Nanti beda lagi dengan yang di R3. Kalau R3 nanti berarti ada IJK gitu ya. Ada X, Y, dan Z. Nah, ini sekarang kita fokus di vektor di R2. Jadi kita buat apa namanya? 2 garis sumbu. Kita buat di sini. Saya bikin agak panjang dikit ya. Nah, ini juga saya buat agak sini dikit. Sinilah. Oke, saya bikin sama 1 cm 1 cm jaraknya supaya bagus nanti gambarnya. Ya, saya rasa cukup. Oke, ini S1 positif ya. Ini sumbu X yang positif. Kalau di kanan ini kan O ya. Nah, ini 3, 4, 5, 6. Ini min 1, ini min 2. Ini 1, ini 2. Ini 1, 2, ini 3. Nah, kita lihat pertama adalah si A-nya. A vektornya itu komponennya adalah 31. Artinya 3 ini milik si sumbu X dan satunya itu di sumbu Y. Jadi 3,1. Jadi kita tarik garis yang tegak lurus. Jadi sama seperti yang nomor 1 ya. Bikin garis putus-putus. Saya rasa udah ngerti. Jadi saya langsung buat aja titiknya. Tiga ya. Di sini. Nah, kira-kira si A-nya ada di sini nih. Karena dia dalam bentuk vektor, berarti kita tarik tuh si A-nya. Garis garis dari titik O ke titik A. Nah, kira-kira di sini dia nanti garisnya. Dan ini kan arahnya dari O ke A ya. Nah, sekarang yang B. Kalau A yang sudah kita gambar, sekarang yang B. Si B-nya 4,3 atau 43. X-nya 4, Y-nya 3. Berarti di sini ya. Sorry, ini belum dikasih Y. Tuliskan dulu nih Y. Nah, biar enak. Ini 4 sama 3. Oke, di sini ya. Bisa tarik supaya beda. Jadi saya ganti yuk. Saya pakai warna biru aja. Nah, di sini kan nih B-nya nih. Nah, karena dia mintanya A dikurang B, kan biasanya kalau dalam aturan segitiga itu kan A dikurang B itu kan ini ya. Dari B ke A. Nah, ini kan sebagai A dikurang dengan B. Nah, ini kalau misalnya kita balik lagi ke materi pengurangan atau aljabar vektor dalam bentuk aturan segitiga, ini kan yang menjadi si A, B-nya ketika si B arahnya ke A. Nah, tapi karena dia dalam bentuk vektor, tadi ingat ya, vektornya itu selalu kalau dalam koordinat itu selalu ditarik dari titik O. Nah, sedangkan si AB ini kan garisnya nggak ditarik dari titik O tuh. Lalu bagaimana dong? Nah, pada saat kita tadi mencari A dikurang B, mencari komponennya, ternyata A min B itu, A min B vektor itu ternyata kan komponennya min 1, min 2. Berarti kan min 1 ini ada di X dan min 2 ini ada di Y. Jadi kita bisa gambarkan tuh. Jadi saya gambarin dulu ya. Sorry, ini bukan 1 ya, ini min 1, ini min 2. Dia min 1 sama min 2, berarti ada di sini. Nah, kira-kira di sini. Di sinilah titiknya nih. Nah, kalau misalnya kita tarik garisnya, pakai biru aja. Nah, ini juga merupakan A dikurang dengan B. Arahnya dari O ke sini.
Ya. Lo kenapa bukan yang ini? Sebenarnya sama. Karena apa? Karena garis ini, garis A min B yang ada di sini yaitu min 1 2 dengan yang di sini itu kan sejajar ya. Nah, dalam vektor kalau dia sejajar dan punya besaran yang sama, itu boleh dilakukan. Ya, itu boleh dilakukan. Sehingga seperti yang tadi saya bilang, semua vektor itu ditarik dari pusat O. Nah, jadi kita tarik dari pusat O. Nah, jadi sebenarnya A min B yang tulisan warna hijau ini dengan yang warna biru, garis yang ini ya, garis yang ini dengan garis yang ini adalah dua garis yang sejajar. Jadi bisa kita tulis, bisa kita gambarkan menjadi seperti ini. Itu untuk penggambaran atau pembuatan sketsa koordinat vektor di R2.